Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat kita pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim sekali-sekalisnya kepada yang maha mulia Ayahanda Guru, yang mulia Buya Iskandar, yang mulia Abu Abdul Khalid Fajwani, dan yang mulia Buya Fakih. Karena kita masih dalam suasana hari raya, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Di awal bulan Mei ini saya sampaikan kepada Bang Muas, apakah dimungkinkan untuk mengadakan pertemuan silaturahim sekaligus konsolidasi petugas fungsional dan pengurus surau Sumatera Utara dan Aceh. Ternyata Bang Muas menyanggupi dan tibalah kita pada hari ini bertemu bertatap muka, saya dan abang-abang di Surau Darul Amin. Terima kasih kepada Bang Muas dan Sekretariat PKK di Medan serta MJDA yang telah memungkinkan pertemuan ini terselenggara. Selamat datang kepada abang-abang semua di Surau Darul Amin yang kita banggakan dan kita cintai ini. Sebelum memulai pemaparan, saya akan menyampaikan dulu metodenya supaya kita lebih efektif. Yang pertama, saya memaparkan materi, ada slide-nya, kemudian tanya jawab dan diskusi, kemudian kesimpulan dari pertemuan yang selesai. Pertemuan hari ini ada 2 sesi. Sesi pertama tadi adalah petugas fungsional, pentarekat, pentawajuh, pentarekat dan pimpinan Daerah Suluk yang juga sekaligus pengurus surau. Yang sesi 2 ini hanya pengurus surau saja yang bukan petugas fungsional. Bisa dibayangkan kalau tadi digabung, ini aja udah banyak, tadi udah banyak, ini pun banyak juga. Untunglah sesinya kita bagi 2, rupanya banyak. Ya, alhamdulillah saya senang bisa ketemu dengan abang-abang di sini. Saya langsung saja mulai di slide pertama, silakan. Yaitu ada peramalan Ubudiyah, kemudian masuk tarekat dan suluk. Surau-surau yayasan pasca yang mulia Abu berlindung kepada November 2018, amanah dari yang mulia Buya Fakih bahwa surau yayasan fokus kepada kegiatan peramalan zikir. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan di surau yayasan. Apa saja sih kegiatan peramalan? Kegiatan peramalan itu mulai dari masuk tarekat, wirid rutin, kemudian suluk bila suraunya menyelenggarakan suluk. Ya, itu kegiatan utamanya. Kegiatan utama di surau yayasan. Kemudian adapun ubudiyah itu merupakan kegiatan pendukung kegiatan peramalan. Sangat dianjurkan, sangat disarankan untuk dilakukan. Misalnya ubudiyah itu apa? Gotong royong membersihkan surau, memperbaiki renovasi kecil. Nah, itu dipersilakan karena memang ubudiyah itu juga meningkatkan keyakinan kita, hubungan guru dan murid, hubungan kita kepada yang mulia mursyid kita. Salah satunya dengan melaksanakan ubudiyah, mendekatkan, semakin mendekatkan dengan ubudiyah. Kita datang ke surau, kita berziarah ke surau guru kita, ke tempat kita, dan kita tumpahkan keringat kita di tanah zikirullah. Insyaallah mendapat rahmat dan kurnia Allah lah kita. Jadi ubudiyah sangat disarankan sebagai kegiatan pendukung daripada peramalan. Jadi tidak ada kegiatan lain selain kegiatan
Baik, saya akan bahas satu-satu mengenai masuk tarekat. Kegiatan yang pertama masuk tarekat. Masuk tarekat itu wajib melalui orientasi 3 kali. 1 kali, 2 kali, yang ketiga kali langsung tidur baiat masuk tarekat. Orientasi pertama, apa yang diinformasikan ada slide-nya di BKK. Yang belum memiliki slide-nya, bila memerlukan dimintalah ke Bang Muas atau ke staf BKK yang lain slide untuk memasukkan tarekat. Slide 1, slide 2 itu disampaikan dalam orientasi. Orientasi pertama, slide pertama, orientasi kedua, slide kedua, dan orientasi ketiga, slide pertama dan kedua. Habis itu masuk. Tiba-tiba di orientasi ketiga, orang yang sudah ikut orientasi 1-2 nggak jadi masuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan marah, jangan kecewa, jangan pula udah capek-capek tuh buat kayak gini nggak jadi pula masuk. Nggak usah, nggak apa-apa kalau mau masuk ya udah. Dia sudah terima informasi, ya sudah, ya mungkin belum terbuka hijabnya. Ya nantilah kapan-kapan, pada prinsipnya udah tahu, udah ngerti apa itu tarekat Naqsabandi Al-Khalidiyah pimpinan Ayahanda Guru. Dalil-dalilnya ada semua di dalam slide itu. Jadi nggak apa-apa. Maka itu perlulah orientasi 3 kali. Orang nggak bisa tiba-tiba udah masuk tarekat aja, paten ini, hebat ini, Pak masuk, tiba-tiba udah masuk. Pada waktu masuk nggak ada masalah. Nah habis itu nggak mau wirid dia, nggak wirid dia hilang. Nah dulu kan banyak gitu. Nah kalau sekarang ya kita buat orientasi, maka orientasi itu wajib. Itu amanah yang mulia Buya tuh. Dari Ayahanda Guru dulu pun pakai itu orientasi itu. Ya, jadi disampaikanlah kepada calon jemaah itu untuk ikut orientasi. Lama kali proses udah kepingin ini. Lah disitulah pula kita lihat kesungguhannya. Orientasi 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 mas. Kalau masih ikut ya gitu, berarti sungguh-sungguh dia mencari guru mursyid nih. Nah disitu salah satu screening pertama. Ya itu masuk tarekat. Kemudian setelah masuk tarekat, bukan berhenti di situ saja. Abang-abang sebagai pengurus surau atau yang membawa itu disampaikan sama abang yang membawa itu, diajaklah wirid, dirutinkan dia wirid di surau selain dia beramal di rumah, ya, supaya dia datang ke surau ini. Tidak dipaksa datang wirid ke surau, tetapi disarankan, diajak, diingatkan. Ayahanda Guru dulu awal-awal murid beliau masih sedikit, didatangi pun murid. Bagaimana? Murid itu ada 4, 5, 10 orang bahkan datengin pakai mobil. Wirid kita malam ini, iya, ayo ikut aja. Satu mobil semuanya. Nanti datang lagi guru murid yang lain. Wirid malam ini, iya, ini udah ikut naik. Yang ketiga, wirid kita, kata muridnya, hari ini belum dulu ya karena begini-begini. Tidak apa-apa. Bukan ayah guru marah. Tidak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada malam wirid lagi datang wirid ya. Iya ya. Nah, ayahanda guru saja begitu. Ya, masih mendorong, memotivasi, mengajak, tidak memaksa, mengajak untuk murid-muridnya datang wirid ke surau. Jadi silakanlah abang menyampaikan kepada jemaah baru, terutama bagi yang membawa, untuk bisa mengajak jemaah itu untuk datang wirid rutin ke surau selain dia melaksanakan di rumah. Oke, kemudian setelah dia masuk tarekat 3 bulan, baru dia diperkenankan ikut suluk pertama. Suluk pertama, kedua, dan ketiga itu diupayakan 10 hari supaya terasa. Kita ini belajar kerohanian, jadi mesti dirasakan zikir.
manisnya berzikir, manisnya berguru, bermursyid itu mesti dirasakan. Untuk merasakannya, suluk pertama 10, kedua 10, ketiga 10. Ini dulu ya, nggak usah misalnya suluk pertama, besoknya ada suluk lagi, dia nggak sempat untuk 10, ya nggak usah ambil yang besoknya, cari lagi suluk yang lain yang bisa dia 10. Nggak harus besoknya itu dia, kalau nggak sempat ya udah 5 hari, jadi suluk 1,5 nanti waktu dia mau suluk 3. Abang suluk berapa? Suluk saya waktu itu suluk keduanya 5 hari bang, suluk 1,5 lah bang. Ya enggak lah, itu suluk 3 namanya. Dia udah suluk 2, suluk 3, cuman kaji karena dia cuma 5 hari kajinya. Ada yang bilang suluk 1,5, mana pula mungkin suluk 1,5 itu, suluk 2, cuma yang kedua 5 hari. Nah cuma kata yang mulia Buya, saran beliau menyarankan diupayakanlah 10 hari. Kalau suluk setahun 6 kali di Darul Amin, ya kan bisa nyari 3 kali. Ada kesempatan 3 kali nih, nggak usah 6 bisa lengkap juga. Nah, kalau 6 kali itu 2 bulan sekali ya, kan boleh aja 3-4 bulan sekali, tapi 10 hari. Ya, jadi upayakan 10 hari, sampaikanlah kepada jemaah dulu supaya terasa betul manisnya berguru itu bagaimana, manisnya berzikir itu seperti apa. Kita belajar kerohanian mesti ada rasanya. Kalau nggak ada rasanya ya nggak, bukan belajar kerohanian lah. Mesti belajar kerohanian itu mesti ada rasa. Jadi kalau ada fenomena ya memang itu ada rasa, memang itu. Orang belajar tasawuf bertarekat, yang pasti dia kerohaniannya tajam karena mempelajari itu, yang dipelajari itu, yang kita amalkan itu. Doanya jadi makbul ya beserta dengan kekasih Allah, beserta dengan muridnya. Iyalah, bukan doa kita yang hebat, doa mursyid kita itu yang hebat. Kan kita beserta mursyid, ya memang itu outputnya. Dan berguru, kenapa abang mau masuk tarekat? Mana yang murid ayah guru? Kenapa mau masuk tarekat sama ayah guru? Kenapa mau masuk tarekat mau Buya Iskandar? Kenapa mau Buya Abu Dan? Kenapa mau Buya Karti? Pasti ada sesuatu. Kalau bukan tarikan dari apa beliau guru mursyid itu, mana pula kita datang ke situ. Dari sekian banyak umat manusia atau penduduk Indonesia, berapa yang masuk tarekat? Nah itu saja kan udah nggak semuanya juga kan. Apakah dipilih kita? Bisa ya. Apakah kita yang terbuka hijabnya? Bisa benar juga. Tapi bersyukurlah kita sudah mendapat guru mursyid. Nah, oke. Jadi suluk upayakan 1-3 10 hari. A4 kalau mau kurang dari 10 hari boleh. Kalau mau 10 hari terus bagus lah. Cepat pula jadi syekh nanti. Ya nggak apa-apa juga. Bagus lah itu. Ya. Jadi syekh nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, bagi abang-abang, ini sudah foto-foto mana? Ada yang udah foto-foto, diangkat foto-foto. Pengurus foto-foto pasti udah. Coba yang foto-foto, yang belum foto-foto nggak apa-apa. Yang foto-foto aja angkat tangan. Oh banyak. Oke. Bagi abang-abang yang turun rahmat dan kurnia diangkat foto-foto atau diangkat sebagai petugas fungsional nanti, itu wajib suluk 5 hari setelah diangkat. Tidak, kalau nggak ada waktu di suluk berikutnya, carilah suluk yang memang ada waktu abang untuk suluk 5 hari. Nah, itu ada suluk wajib misalnya 5 hari untuk kita suluk setelah kita diangkat petuto atau petugas fungsional. Bagi yang belum, mungkin ada yang belum, nanti ada suluk hari guru Idul Adha, suluk 5 hari. Ya,
Itu untuk sebagai sebuah adat penghormatan kita kepada guru kita. Dan memang ya kita harus terus belajar. Tugas kita apa sih? Sebagai petugas tugasnya apa? Petugas itu petugas loh, pembantu guru, pembantu mursyid, petugas. Tugasnya apa? Melayani jemaah, membantu guru mursyid melayani murid-muridnya, jemaah-jemaah yang lain. Bukan petutu tuh, wah kita udah mulai mau petutu nih, jalan pun tadinya begini, tadinya tegak aja udah begini pak. Ngelihat orang yang tadinya begini, nggak ada itu berubah. Betul aja. Bahkan pada saat kita jadi betul, kita semakin tahu, oh sebenarnya jadi murid itu begitu ya. Kalau ada abang-abang yang jadi betul terus berubah jalannya, ya saya nggak marah juga, nggak apa-apa sih. Cuma bukan itu, ya bukan itu. Oke. Jadi silakanlah yang sudah dianggap betul atau terus fungsional suruhlah 5 hari setelahnya. Baik, sampai sini oke ya. Nah, dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti sesi pertanyaan. Baik, slide berikutnya. Nah, itu ada gambar yayasan di depan, di tengah. Saya ingin menyampaikan di sini sikap yayasan terhadap sikap mursyid penerus yayasan terhadap murid yang mulia Ayahanda Guru yang mulia Buya Iskandar dan yang mulia Abu, di mana saja, apakah dia di Baitul, ya kalau dia di Solo yayasan nggak masalah, dia boleh datang murid ke Solo yayasan sejauh dia adalah murid yang mulia Ayahanda Guru yang mulia Buya Iskandar dan yang mulia Abu. Datang ke Solo yayasan. Bahkan yang nggak ngerti apa-apa pindahlah, ikutlah Exodus ke MZ 2018. Sekarang banyak yang kembali. Boleh, ada persyaratan untuk kembali. Apalagi dia murid Ayah Guru, murid Buya Iskandar, murid Abu Don, terima, sangat boleh kembali. Ada persyaratannya. Boleh tanya nanti ke Bang Muas atau ke staf Mitaka. Tadi saya sudah sebutkan di sesi pertama. Ya, antara lain sunat-sunat tobat, sunat-sunat wudu, tobat, mohon ampun atas kekhilafan masa lalu dan seterusnya. Boleh. Ya. Yang kembali, kalau yang memang dia ada di Baitul, ada di Suro, ya silakan mau suluk, mau wirid ataupun suluk di Suro yayasan, dipersilahkan, tidak ada masalah. Kemudian sebelah kanan, murid Bang Moga, Bang Capa, Bang Tony, dan Bang Asrul Bakar boleh wirid di yayasan. Bahkan suluk pun kita mintakan izinnya ke Yang Mulia Buya, itu bila diizinkan boleh suluk. Jadi Yang Mulia Buya menyampaikan itu kira-kira seperti apa? Kira-kira ikut beramal, ikut berzikir. Kayak tarekat Sulukun tuh boleh orang jemaah tarekat Sulukun tuh kalau untuk datang wirid di surau kita tuh boleh. Numpang zikir, numpang wirid tuh boleh. Ya mursyidnya lah. Waktu dia berzikir itu ya mursyidnya lah dihadirkannya. Kan dia bukan buru-buru sama mursyidnya yayasan, sama mursyidnya. Tempatnya dia juga di sini. Ya boleh saja. Numpang wirid. Kalau suluk, ya kalau diizinkan oleh Yang Mulia Buya, boleh numpang suluk. Apakah kajinya dinaikkan? Kalau gurunya masih ada, gurunya berijab kabul kepada Yang Mulia Buya, izin untuk muridnya dinaikkan kajinya. Tapi kalau gurunya sudah tak ada, ya bisa saja Yang Mulia Buya menaikkan. Itu udah langsung hubungan kerohanian ke gurunya tuh. Nggak pandi pula saya, yang pandi Buya tuh. Nggak tahu kalau Bang Mas mandi ya. Itu bisa kalau gurunya sudah nggak ada. Tapi kalau gurunya ada ya ijab kabul lah kepada Yang Mulia Buya, diizinkan untuk dinaikkan hajinya. Tapi pada prinsipnya boleh untuk ikut numpang suluk atau numpang wirid boleh.
Juga kadang tuh jadi pertanyaan, bang, yang dari Arko dan Batu Gingging bagaimana? Itu pun boleh. Mau numpang mirip boleh. Bagaimana kalau dia diangkat petotonya pasca Yang Mulia Ayahanda Guru? Letakkan saja di petoto paling muda, megang kain putih, dan tidak usah diguit. Ya, abang belum petugas fungsional. Tadi di petugas fungsional saya sampaikan. Jadi artinya sudah, kalau dia petotonya diangkat di Arko di Batu Gingging pasca Yang Mulia Ayahanda Guru, dia mau wirid boleh. Dia udah petoto, ya sudah, taruh saja di petoto paling muda, kita pegang kain putih lah, dan gak usah diguit. Kalau dia suluk, mintakan izinnya ke Yang Mulia Buya. Kalau Yang Mulia izinkan, ya sudah, diterima suluk. Nanti pada saat pengangkatan di alih kaji kedua, itu diangkat kembali oleh Yang Mulia Buya, diangkat kembali. Nah, selama dia suluk, dia tetap duduk di petoto paling muda dan tidak diguit sampai dia diangkat kembali di alih kaji kedua. Ya. Terus nanti kalau dia suruh lagi petotonya tahun berapa? Ya ikut yang diangkat kembali itu. Kalau dia disuruh yayasan tahun 2023 diangkat kembali, ya sudah, berarti bulan Januari 2023 kan petotonya. Gitu. Kalau dia disuruh yayasan lagi di sini atau suruh mana, disuruh berikutnya. Yang dipakainya adalah yang dia diangkat kembali. Paham ya? Oke ya. Jadi boleh. Kemudian muridnya Danis bagaimana? Kalau mau ke yayasan, ya masuk tarekat kembali. Nah, masuk tarekat kembali, tidur lagi. Sudah petoto, sudah PZ di sana, dia tetap masuk tarekat kembali. Kebijakannya dari Yang Mulia Buya seperti itu. Kalau murid Danis, ini bukan murid ayah, bukan murid Buya Iskandar, bukan murid Abu yang ke sana loh. Tapi ini murid Danis yang masuk tarekat sama Danis. Kalau ke sini masuk tarekat lagi. Jelas ya? Oke. Lanjut. Yayasan dengan baitul tidak disatukan dalam manajemen, dalam pengelolaan, karena memang pendiriannya, fundamental pendiriannya berbeda. Di mana berbedanya? Ya kalau baitul, ya saya nggak tahu, baitul mesti tanya ke baitul ya. Tapi kalau waktu saya tanya sama Yang Mulia Buya, kenapa nggak disatukan Buya? Ya karena fundamental pendiriannya yayasan itu ya saat ayah guru mendirikan yayasan dasarnya ini. Kalau baitul lain fondasinya, jadi tidak disatukan memang. Tapi bila jemaah yayasan mau wirid atau suluk di surau baitul sejauh diizinkan oleh ketua Al-Kas Baitul, boleh. Demikian juga sebaliknya, sejauh jemaah baitul itu diizinkan oleh ketua suluk untuk mengikuti suluk di surau yayasan, boleh, tidak ada masalah. Jadi kita yang mursyidnya kan Buya juga, hanya saja dalam pengelolaan berbeda, karena berbeda fundamental pendiriannya. Karena kalau kita bicara peramalan, ya nggak usah dipusingkan perbedaan itu. Orang kita bicara peramalan dan bukan organisasi, ya nggak usah pusingkan. Mursyidnya siapa? Yang Mulia Buya. Mau masuk tarekat baitul, di baitul mau masuk tarekat yayasan, mursyidnya Buya juga kok. Kan nggak ada masalah. Oh, di sana nggak pakai orientasi, di yayasan pakai orientasi. Ya itulah bedanya dalam pengelolaan. Tapi dari peramalan kan sama-sama Buya. Nggak usah dipersoalkan tuh. Oh, supaya cepat masuk di baitul aja. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak ada yang salah juga di situ. Tapi mau ikut orientasi lah, masuk di yayasan, model masuk di yayasan, saya lebih mau ada ikut orientasinya. Iya, ikutlah yayasan. Tidak usah dibedakan juga sehingga jadi wah ini gua nggak usah, sama-sama saudara juga, mursyid Buya juga.
Ini kan persoalan kita kan begitu, ya mungkin sedikit, ini sedikit, nggak usah lah. Yang nggak sedap di Surayasan ya suruh itu. Nggak kurang apa di Baitul Surayasan. Wah, aku hebat kali, banyak kali pilihan kita yang nggak boleh cuma satu kata Buya. Tak berzikir, tak suluk, tak wirid. Itu nggak boleh. Mau wirid, mau suluk di sini atau di sana sama saja. Bagus. Yang nggak boleh cuma tidak wirid dan tidak suluk. Ya, silakan Bang, dipersilakan. Kemudian surau karya. Surau karya ini adalah surau yang milik pribadi. Ya, milik pribadi. Boleh saja jemaah-jemaah membuat surau, mendirikan surau karya namanya, milik pribadi. Tapi peramalannya berafiliasi ke mursyid yayasan. Nanti dikeluarkan namanya surat keterangan, bukan surat keputusan, tapi surat keterangan yang tanda tangan saya, cuma tidak pakai stempel dan bukan ketua BKK, tapi nama pribadi, nama pribadi saya. Surat keterangan saja. Terus abang sebagai siapa? Ya pada hakikatnya orang yang diizinkan oleh Yang Mulia Mursyid untuk menandatangani surat keterangan, itu saja. Itu aja. Surau karya. Dan surau karya itu kalau dia udah siap untuk memasukkan tarekat, boleh melaksanakan memasukkan tarekat. Bahkan kalau dia siap melaksanakan suluk pun boleh, seperti di Gorontalo. Boleh. Nanti kita dengar video yang punya Buya, bagaimana surau karya dan surau yayasan. Baik, kemudian sebelum saya masuk surau karya itu kenapa begini? Ayahanda Yang Mulia Buya tidak lagi menerima dari jemaah penyerahan tanah ataupun bangunan untuk menjadi surau. Karena surau yayasan itu udah banyak dan bahkan masih banyak punya, nggak ada pengurusnya, belum ada. Banyak kan? Coba abang-abang deh di Sumatera Utara nih, di Asahan aja ada berapa yang belum? Di banyak yang belum kan? Itulah dulu kita urus. Nah, kalau yang mau bikin surau bukan nggak boleh, boleh, tapi bukan surau yayasan, surau karya. Dan sama saja, kalau udah siap masuk tarekat boleh melaksanakan, kalau udah siap suluk boleh melaksanakan suluk. Kemudian air tawajuh. Nah ini pengurus surau ya. Pengurus surau salah satu tugasnya adalah menyiram surau minimal pada saat malam mau pelaksanaan wirid. Kalau seminggu sekali wiridnya, ya sebelum wirid siram, minta air tawajuh ke pengobatan. Ada berapa air tawajuh yang perlu ada di surau? Ada air tawajuh siram namanya, untuk nyiram pagar maksudnya. Kemudian AT serbaguna, AT pengusir setan, AT potong hewan, dan kemudian KP7. Bila surau digunakan untuk pemasukan tarekat, maka ditambah dengan AT pemasukan tarekat, atau diingatkan kepada petugas tarekat pada saat dia mau tugas ke surau abang membawa air tawajuh pemasukan tarekat. Jadi kembali bahwa tugas pengurus salah satu adalah menyiram surau minimal pada saat mau malam wirid. Kalau surau Darul Amin luar biasa, harus tiap hari disiram, apalagi mau suluk. Di sini ada guru mengembangkan tarekat awalnya dan mengembangkan tarekat di sini. Istirahat dulu tanah yang dijanjikan. Ini ya harus siram terus. Sekarang akhir zaman bang, macam-macam terasanya kita tuh. Abang pengurus surau terasanya tuh, kalau surau tuh ada apa-apa istilahnya hantaman dari luar ya, mesti abang terasa, mesti. Cuman abang mungkin nggak tahu, nggak bisa mendefinisikan. Itu serangan dari sana. Mungkin abang belum bisa mendefinisikan, tapi pasti ada terasa. Entah di badan nggak enak, entah di pikiran macam-macam, entah ini itu. Biasa itu pengurus surau begitu. Kan udah siap jadi pengurus surau kan? Udah biasakan kan? Ya harus itu yang dihadapi. Siram suraunya. Nah,
Yang bisa mengatasinya mursyid, bukan kita. Oleh sebab itu tugas kita siram. Jangan lupa. Orang cuma pas mau wirid aja kok, nggak suruh tiap hari. Bagus kalau mau tiap hari. Tapi minimal pas malam wirid. Ya. Kemudian mihrab digunakan hanya untuk tempat duduk mursyid, terutama surau yang dibangun oleh ayahanda guru, surau yang pernah didatangi oleh yang mulia ayahanda guru atau mursyid-mursyid penerus dan pernah duduk di mihrab. Jadi di mihrab dikembalikan fungsinya sebagaimana yang mulia ayahanda guru masih ada. Jadi terutama surau yang dibangun oleh yang mulia ayahanda guru, surau yang didatangi oleh yang mulia ayahanda guru dan mursyid penerus, itu wajib, tidak boleh ada yang menempati, apalagi dipakai jadi imam, pakai bentak waju, bahkan bentak waju lu masuk pula ke mihrab. Ya kemana itu? Enggak lah. Ya, bukannya itu tempatnya, itu tempat mursyid, tempat duduk guru tuh. Kembalikan ke situ. Tadi ada pertanyaan, Bang, bagaimana kalau tempat masyarakat minta itu untuk jadi imam ini segala macam, ya, dan suraunya pun udah jauh kemari, bukan ayah guru yang datang, belum yang membangun, belum pernah pula ayah guru dan atau peneruskan duduk di situ belum pernah. Ya sudah, lapor sama Buya Fakih. Gimana? Ya udah silakan, kalau daripada masyarakat nanti merasa bahwa ini apa, nggak boleh, ya sudah, silakan. Kan ya pada hakikatnya nggak boleh pada hakikatnya, karena kan itu dibuat kan tempat duduk mursyid. Cuman karena keadaannya begitu, yang mengizinkan pun mursyid juga. Ya sudahlah, itu bu kita ya kasus per kasus, yang itu bolehlah kita minta izin. Ya tapi pada hakikatnya tidak. Mihrab itu yang untuk mursyid, tempat duduk mursyid. Kemudian sajadah, kalau ada sajadah dari ayahanda guru yang mulia biasa dan yang mulia abu, gunakan semua boleh. Tak letakkan di mihrab. Mau minta dari yang mulia Buya Farki pun lagi boleh. Lapor ke PKK, saya naikkan ke PKK. Waktu turun harus diambil di Jakarta. Tidak boleh dikirim. Nah, waktu turun, biasanya turunnya suruh, mesti diambil ke Jakarta. Boleh dikirim, sudah didoakan itu. Kalau nggak bisa langsung pada saat tutup suruh itu diambil, ya kapan-kapan ada mau ada ziarah, misalnya nanti ziarah hari guru, ada rezeki mau ke Jakarta, ambil di kantor PKK, jumpa sama saya sarankan. Ya atau kalau pas saya mau ke Medan, Bang, abang kapan ke Medan, titip lo Bang. Ya boleh juga, cuma jangan bilang kemari. Jangan bilang kemari. Bisa aja kalau pas saya ke sini. Tapi bagusnya dijolok dong. Udah didoakan, udah turun. Datanglah, ambil. Nah kalau abang malas ketemu saya, ya ketemu staf PKK sana aja. Gak apa-apa, tapi itunya udah ada apa sajadahnya. Jadi letakkanlah sajadah itu yang paling atas, yang mulia ayahanda guru punya, di bawahnya yang mulia biasa, dan bawahnya lagi yang mulia abu, yang paling bawah yang mulia biasa. Gunakan aja 4 kalau ada. Silakan, tidak ada masalah. Ya, oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke. Mulai 2018 Desember pasca yang mulia Abu berlindung, di seluruh dunia ini tidak ada BKS lagi. Tidak ada. Jadi pengurus surau bicaranya ke siapa? Ke ketua BKK langsung, handphonenya ada terbuka. Mau telepon boleh, mau WA boleh. Saya tidak menjawab kalau saya lagi tidur. Waktu saya bangun, insya Allah saya jawab. Ya kalau lagi tidur gimana jawabnya Bang? Nanti kecuali abang nelpon keras sekali, kalau ringernya bangun lah, saya nomor siapa pula gitu. Bang, saya dari ini Bang, Hidayatul Amin sekian.
Kali ya gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hubungi aja. Kalau yang belum tahu nomor saya tanya sama PKS. Jadi di seluruh dunia nggak ada PKS. SP nggak ada, PKS nggak ada, semua nggak ada. Yang ada PKK aja. Silakanlah hubungi ketua PKK. Informasi dan komunikasi itu nanti kita langsung saja. Kadang-kadang suka segan atau mungkin nggak tahu nomor saya ditanya. Kalau nggak tahu, banyak kok yang WA ke saya, kadang-kadang nomornya saya nggak sempat save ya. Bang, saya dari sini, ya bang, apa yang bisa saya bantu? Nanti dia cerita. Bang, boleh saya telepon? Boleh. Kadang-kadang dia nggak ngerti nelfon WA, video call pula. Jadi kita mau gini-gini, bang, nggak usah video call, voice call aja lah. Dia begini, kalau video call lah bang dia, mungkin kita salah pencet kali. Saya diamin aja dulu, tiba-tiba baru dia pakai voice call kan. Ya kan orang ya lucu juga lah, tiba-tiba baru bangun gimana kan, nggak sedap kalau suara kan nggak nampak. Boleh voice call aja, jangan video call. Sekali-kali boleh video call. Kalau video call bang puas saja. Kemudian yang berikutnya zakat. Zakat yayasan ini perlu tahu ya bang. Zakat yayasan akan dikeluarkan tiap tahun, tapi besarnya pun berbeda-beda tergantung penghasilan yayasan. Dan pengurus surau itu akan ada penerima zakat itu ada 8, ada kriterianya 8 yang layak, 8 asnaf itu ya, yang layak menerima. Tentu saya akan mengecek ke SIP untuk Sumatera Utara dan sekitarnya. Saya tanya BKK Medan mana, itulah yang saya kirim. Artinya bukan yayasan atau yang Mulia Buya itu memilih, wah di misalnya pulang ya nampaknya enggak ini mas saya enggak ada kayak begitu. Pertama memang tidak sama besarnya. Yang kedua ada berdasarkan kelayakan itu. Saya akan menerima dari Bang Muas dan mungkin dari daerah lain yang saya tanya-tanya. Nah itulah yang akan dikirimkan. Tapi saya pikir kalau saya jadi pengurus, bersyukur banget saya bahwa saya mendapat zakat dan itu dari mursyid penerus. Ya kita gunakan sebaik-baiknya. Dan bagi yang belum juga bukan berarti tidak diperhatikan atau lupa nampaknya dia sama saya, itu jelas tidak. Yang Mulia Buya itu setiap hari itu mendoakan, selain mendoakan muridnya, beliau mendoakan jemaah lain yang murid mursyid ayah, murid ayah guru, Abu Ya Iskandar dan murid Abu. Setiap hari daftarnya pernah ditunjukkan sama saya. Jadi apa nggak perlu khawatir. Yang saya curiga malah kita lupa kita wirid. Ini saya curiga. Tahu-tahu mudah-mudahan jangan. Tapi yang Mulia Buya setiap hari mendoakan. Memang benar itu. Pernah tunjukin nama saya ini dan bayanginlah murid beliau sendiri berapa dari 2019 sampai 2023 ada 4 tahun. Kalau saya hitung-hitung ada kurang lebih 1000-an itu. Ada. Belum kita lagi murid ayah, murid Buya Iskandar, murid Abu, berapa lagi banyak. Benar didoakan itu. Benar banget. Nah, bersyukurlah kita ternyata ya masih ada mursyid penerus ini dan membimbing kita. Ya, kalau enggak, bagaimana nih nasib kita ini? Ya, syukurlah, alhamdulillah. Kemudian tamu, nah, abang-abang pengurus surau, ahli bait ayah guru, anak cucu cicit itu sangat disarankan, sangat senang bila datang berkunjung ke surau. Abang terima layani sebaik-baiknya dengan kemampuan surau dan jemaah. Minimal tempat istirahatnya disiapkan. Nah, soal makan atau apa nanti bisalah anak-anak ayah tuh atau cucu cicit itu ini sendiri. Nah, kalau abang mau sediakan ala kadarnya yang normal silakan juga, boleh. Tapi hanya pesan saya, terimalah dan layanilah sebaik-baiknya karena itu adalah ahli bait ayah anda. Anak, cucu, cicit, terimalah. Senang sekali. Kalau saya jadi pengurus surau senang banget didatangin Kak Bang Kiki, Bang Isa, Bang Ari, Kak Nisa, Bang Muas, Bang Putra. Senang nggak? Nah,
abang terimanya sebaik-baiknya, layani sebaik-baiknya. Jangan lihat apa-apanya, ini yang cucu ayah, ini anak ayah. Nggak perlu sama kita yang lain-lain itu. Yang penting murid ayah, cucu ayah, anak ayah. Sudah, layanilah sebaik-baik. Oke, lanjut. Nah, pengurus. Habis ini nggak ada lagi, selain habis ya. Agak cepat yang ini ujungnya ya. Karena tadi udah latihan. Oke, saya bacakan pedoman suruh pengurus, tugas pengurus nomor 039 garis miring Romawi 1 garis miring SK garis miring Yayasan 15 Juni 2005. Pedoman umum. Ini pernah saya posting di grup pengurus, nanti silakan aja BKK posting lagi. Pedoman umum, pengurus itu haruslah amanah, terpercaya, hadir saat wirid. Pengurus jangan nggak hadir, maka mulailah kalau ini hari Senin ya, misalnya wirid. Kalau kita nggak ada pertemuan ini mungkin dari pagi atau zuhur udah siap-siap menyiram. Persiapan wirid lah. Hadir wirid. Hadir wirid itu bukan jemaahnya duluan yang datang baru kita belakangan datang. Enggak, abang datang duluan. Namanya pengurus. Abang datang duluan. Kalau jemaah datang jam 7:30, ya abang sebelum maghrib lah udah ada minimal. Sebelum maghrib udah di situ siap-siap. Kalau abang-abangan kita dulu ada pulang dari kantornya 1:30 istirahat sebentar sebelum asar udah datang di Suro. Sampai di Suro mulai disuruh asarnya segala macam dulu lah. Sebutlah siapa? Bang Jafar Ali, yang bapaknya Bang Isa, Bang Il Malik, Bang siapa lagi? Bang Kamal, Bang semua lah. Yang apa namanya? Yang tua-tua, yang senior-senior. Nah, kalau malam wirid udah hari, pokoknya pulang kantor pun sebentar aja di rumah langsung berangkat suruh. Nah, kalau kita bagaimana? Udah gimana datang semua? Aduh, gimana nih? Nah, jangan datang duluan saya usahakan. Kemudian melayani ikhwan dalam bidang peramalan. Ya bukan hanya dalam bidang peramalan saja, terutama di bidang peramalan. Menjaga keamanan dan ketertiban surau baik internal dan eksternal, melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada pemerintah setempat. Kita terbuka loh. Mulai dari lurah, camat, apa saja, kepala dinas, sospol segala macam itu. Apa yang diminta? Misalnya ada surat apa atau surat keterangan apa. Saya pikir nggak ada yang perlu disembunyikan, nggak ada masalah kita. Sebagian pengurus surau juga ada yang jadi pengurus jatman di daerah. Saya sendiri pengurus jatman di Darul Aliyah, pengurus pusat sampai 2023 ini nanti. Nggak tahu kalau kepilih lagi. Ada di beberapa surau yang pengurus jatman. Bang Isa kalau nggak salah Rais Am Jatman sini ya, Sumatera Utara. Nggak tahu, betah mau jadi infonya sih begitu. Ya bagus aja. Nggak ada masalah. Kita terbuka, berikan informasi. Kemudian tugasnya apa? Penanggung jawab bangunan, inventaris surau, menyediakan sarana itu apa? Tikar, air, penerangan, dan menjaga kebersihan surau. Ya. Membuat jadwal piket malam wirid dan pemasukan tarekat, menghubungi pentarekat bila ada yang akan masuk tarekat. Nah, abang tuh menghubungi pentarekat. Kalau abang segan, abang hubungi saya. Bang, saya segan kali ngomong sama abang itu. Saya lebih nggak segan sama abang. Tolong abang hubungi. Ya nggak apa-apa, saya hubungi. Enggak, betul. Abang telepon saya hubungi Bang Junaid atau Bang Abdurrahman Tukijo atau Bang siapa? Bang Hardi. Mana tahu abang komunikasi sama dia, nggak telepon saya atau Bang Bas. Bang minta tolong Bang, dari sekian orang nih Bang begini. Tapi hubungi, komunikasikan dengan BKK. Kalau bisa langsung dengan tarikatnya. Termasuk juga Bentawaju. Sama. Hubungilah Bentawaju, bikin jadwal. Nah, maka kalau ada Bentawaju itu masukkan jadwal. Abang tugasnya
waktu merumuskan jadwal itu ajak dia pertemuan, bang kira-kira bisa hari apa, tanggal berapa, bikin jadwal, ya. Oke, kemudian membuka uang kotak, menghitung dan membukukan. Tidak ada uang kotak wajib dikirim ke Baitul Mal BKK, nggak wajib ya, nggak wajib. Mau dikirim boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian menjadi saksi saat membuka kotak, administrasi menjadi petugas administrasi pemasukan tarekat dan iktikaf atau suruh, kalau suraunya surau. Seleksi calon jemaah TKN. Nah, abang-abang mesti bisa menseleksi calon jemaah yang mau masuk tarekat. Jangan main enggak, abang udah mesti punya itu rasa, ataupun lihat gelagat-gelagatnya dia begini, mesti punya. Bisa aja tiba-tiba selesai enggak jadi masuk tarekat, enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Atau dia masuk tarekat, ada kadang-kadang ada orang gini, apa pegangannya di dulu kalau ada ilmu yang enggak ada bang, nggak ngaku kan, masuk tarekat, mulai begini. Bisa jadi itu. Nah, itu dilihat, dia amati, dibina itu. Tapi kalau bisa ya abang dari awal ada antisipasi, betul-betul ditanya, bang betul, kakak betul, enggak ini, bukan apa-apa. Nanti dia yang kesulitan, abis itu jadi fitnah pula nanti di luar. Dia pas sebelum datang suruh tuh bagus-bagus saja, kalau begitu kesana kok jadi aneh tinggal lagunya. Padahal bukan suraunya, bukan amalannya, dia hanya membawa sesuatu. Dia nggak mau ngaku, benar nggak? Abang boleh tuh bertanya betul bang, nah, kak ini enggak, itu kebaikan dia. Kamu nggak bang sendiri yang susah, percayalah. Kecuali abang mau milih susah, nggak apa-apa, saya senang-senang aja. Oke, seleksi menerima tamu antara lain dari pemerintah setempat. Terima kalau ada lu kades, kadus, camat, wali kota, bupati, terima aja. Yang mulia Bu yang baru mengadakan bakti sosial di Surau Baitul Amin 9 Karawang, datang wakil bupati Karawang. Nah, komunikasi dengan beliau segala macam. Karawang itu lagi membuat ruangan suluk, rencana nanti mau buka suluk di situ Desember insyaallah. Ya dia lihat langsung, ruangan suluk ini. Apa itu tarekat? Siapa ayah anda guru? Terbuka saja, dia cerita betul. Dia lihat surau begini, kita kasih sembako murah itu 250 kakak. Nah, itu akan kita buat setiap tahun di surau-surau yayasan yang lain, bukan hanya di Karawang. Nanti mungkin tahun depannya kayaknya Darul Amin nih. Nanti kita lihat itu atas terbuat. Oleh sebab itu, salah satu syaratnya yang mulia dia bilang, pengurus-pengurus surau ini perlu juga lah membangun komunikasi, sosialisasi dengan pejabat-pejabat setempat, ya, kepala desa, kelurahan, camat, ya, wali kota, bupati, nggak ada masalah kok. Apa yang ditakuti? Apa yang ditakuti? Siapa mursyid, siapa guru, siapa pendirinya? Ayah anda guru. Ini siapa sekarang penerusnya? Putra beliau. Apa masalahnya? Mau beli apa? Oh dulu ada begini. Ya bapak silakan ya. Ini kita. Malah kalau kita ini malah jadi orang yang bingung. Nah ini siapa gimana ini? Terbuka saja, nggak ada masalah. Ya. Kemudian hak dan wewenang, kedudukan pengurus 1, 2, dan 3 sama. Nah jangan suka kali masalah nanti. 1 lebih tinggi dari 2, 2 lebih tinggi dari 3, enggak lah sama. Membentuk panitia di surau untuk membantu tugas di surau, boleh pengurus surau itu membentuk panitia untuk membantu pekerjaan surau. Memberi izin atau tidak kepada pendakwah yang ingin berdakwah di surau, boleh tuh. Boleh ngasih izin, boleh juga tidak ngasih izin, lihatlah. Ya. Melapor ke PKK bila ada ikhwan yang melanggar prinsip kesurauan, mengambil kebijakan dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah, pengurus ada 3, cuman yang suka ngambil keputusan 1 aja, yang 2, 3 nggak ikut. Nanti yang 2, 3 agak sedih, cuman ngomongnya bukan sama yang 1.
datang ke BKK, Bang Muas nggak bisa begini. Aduh, dia yang kasihan. Mendingan tanya aja lah, terbuka aja tuh. Habisnya sih Bang Muas pula yang jadinya akhirnya terbawa rendong masalah yang ini sama yang dia yang kurang komunikasi, orang yang bawa-bawa. Jangan, buka aja. Saya pernah ada kaitan yang ada mengatasi beberapa masalah itu. Buka aja lah, ada pengurus 1, 2, 3 sama. Hanya bagi aja tanggung jawabnya. 1 peramalan, 1 nggak usah peramalan pun bisa, 2 peramalan pun bisa, 1 sarana prasarana pun boleh, 3 pembinaan jemaah boleh, atau pembinaan jemaahnya pengurus 1 pun boleh. Ya, jangan ini di situ, jangan bertengkar-tengkar di situ. Kemudian mengumumkan kepentingan surau kepada ikhwan, menyampaikan kepada ikhwan tentang faedah wirid, sedekah dan ubudiyah. Larangan memberati ikhwan, jangan. Memaksa ikhwan supaya wirid, jangan. Ya nggak bisa, itu hubungan yang sangat pribadi antara hubungan guru dan murid. Seorang murid kepada gurunya itu udah dia yang ngerasain sendiri, kita nggak bisa. Kita hanya bisa, cuma bang kak wirid kita, namanya belum bang, ya sudah nggak apa-apa juga. Kemudian berdakwah tidak sesuai, larangan berdakwah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta bertentangan dengan perundang-undangan negara. Ini ada di sini pedomannya. Kemudian saya tambah itu menyiram surau wajib, membentuk panitia suluh kalau surau dan pengurus surau itu suluhlah 5 hari minimal. Kan ada suluh di sini 6 kali. Nggak bisa 6-3. Tanpa suluh berat jadi pengurus surau tuh. Berat. Nanti kita lupa, dengan suluh kita baru mengetahui benar. Oh ilahi anta maksud di waridul kamatlubi, rupanya mursyid semuanya nih. Tanpa suluh nggak ketemu itu. Benar, ini saya bilang sekarang. Cuman abang belum tentu bisa maksud bang nanti. Gimana rasanya? Saya udah ngerasain, abang mungkin belum. 5 hari, setahun 3 kali aja boleh. Ini 6 kan, nanti kalau 6 kali terus jadi sek pula. Nggak apa-apa juga sih jadi sek, bagus lah banyak sek kan. Ya, nggak apa-apa. Minimal 5 kali, minimal 3 kali lah, 5 hari aja. Saya minta tolong nih sekarang, minta tolong. Coba masa ketua BKK minta tolong sama pengurus supaya suruh 5 hari. Kebangetan lah ini. Itu 5 hari lah, 3 hari ini, 3 kali dalam 1 tahun ya. Untuk kebaikan abang sendiri sebenarnya, bukan kebaikan dari siapa, kebaikan dia supaya lancar melaksanakan tugas-tugas. Oke, habis. Terima kasih banyak, kita dengarkan dulu sebelum ditutup. Nanti setelah mendengarkan video yang mulia Bu ya, kita boleh tanya jawab. Kita habis jam berapa? 17.30 ya? Sesinya habis jam berapa? Jam 6 ya, oke berarti masih ada waktu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.